saking suwene barangnya bro, ngasih rayapen Goblok. 2 tahun sih. Oke, kembali lagi di channel saya. Dan untuk seperti yang teman-teman udah lihat di video-video sebelumnya, bahwasannya untuk akhir-akhir ini saya lagi ngurusi untuk membangunkan lagi si Brio, yang dimana ya seperti yang udah saya jelaskan berkali-kali, bahwasannya si Brio itu udah hampir 2 tahun mengalami musibah. Nah, untuk di video terakhir kemarin kan kita menjenguk untuk step awal resurrection si Brio. Untuk di video kali ini saya akan menjelaskan apa aja part-part yang akan saya pasangkan di si Brio, part yang memang harus diganti maupun part yang sifatnya itu untuk merefresh tampilannya. Di belakang saya ini udah ada banyak part-part yang akan saya pasang di si Brio. Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, untuk yang pertama, saya mulai sekondi ya. Saya pelek terakhir ya. Untuk yang pertama ini di sini ada Carter oli. Carter olinya ini mereknya Oppo yo. Ini tuh nggak ori. Soalnya kemarin untuk cari-cari Carter yang ori harganya lumayan. Makanya saya carinya yang biasa-biasa aja gitu. Tapi yang nggak jelek lah kualitasnya. Ini udah cukupan. Karena untuk rencananya si Carter oli ini besok di bagian bawah saya akan bikin pelindung Carternya. Dikarenakan ya itu tadi, kembali lagi karena Carter ini nggak ori. Jadi ya walaupun kualitasnya masih tetap bagus, cuma takutnya untuk kekuatannya nggak sekuat yang ori. Ya buat jaga-jaga aja sih ya. Kenapa saya order Carter? Dikarenakan untuk Carter si Brio yang sekarang itu pecah bagian belakangnya sini. Dikarenakan waktu kena hantaman untuk CV join lepas dan nabrak si bagian Carter belakang sini. Untuk bawahnya sini malah utuh. Padahal dengan posisi pendek Brio segitu, saya nggak kasih pengaman, dan sampai sebelum kejadian itu Carternya masih utuh-utuh aja gitu, masih aman gitu. Tapi karena adanya kejadian tersebut, untuk bagian pecah Carternya di bagian sini. Nggak cuma pecah ding bro, bolong, bener-bener bolong gitu. Makanya mau nggak mau tetap harus diganti secara keseluruhan gitu. Kalau cuma retak mungkin masih bisa dilas, dicopot terus dilas, cuma yaitu karena bolongnya udah parah, kita sekalian belikan yang baru. Untuk yang kedua, ini ada arm bawah bagian kanan. Ini ori, kalau yang ini ori Honda. Ini belum saya buka. Karena untuk arm ini kayaknya itu untuk keluarga Jazz, Mobilio, Brio itu sama ya. Kenapa saya ganti armnya ini? Dikarenakan waktu kejadian untuk arm si Brio itu lepas. Jadi untungnya ini berbicara keuntungan ya, walaupun dari semua kejadian itu sebenarnya nggak ada untungnya, cuma masih ada sisi positif yang bisa diambil di kejadian tersebut. Nah, untuk sisi positifnya, karena si Brio posisi waktu kejadian itu bener-bener yang pendek banget. Terus untuk bentuk busing yang bagian dalam yang kena cross member itu udah saking seringnya nempel aspal, makanya bentuknya udah setengah lingkaran. Nah, waktu kejadian kena hantaman, si bagian busing dalamnya ini cuma lepas dari cross member, nggak sampai geret, nggak sampai
nggak sampai narik si bagian cross member. Jadi untuk posisi mesin, cross member, engine mounting itu masih sama semua, masih utuh semua. Minggir sih, lagi syuting. Untuk yang ketiga yaitu ada radiator. Nih. Untuk seperti yang teman-teman udah tonton di video sebelumnya, sebenarnya untuk radiatornya sepertinya di bawaan Cibrio itu masih bisa dipasang. Dikarenakan untuk kondisinya itu nggak sampai yang pecah maupun retak, jadi cuma melintir. Kayaknya sepertinya masih bisa dipakai. Cuma ya karena sekalian lah. Lagian juga untuk radiator yang masih kepasang di Cibrio kan itu udah umurnya berarti piro kan Brio ki 2018 kejadian ki 2014 6 tahun radiatornya nggak pernah dikorokin juga ya, sekalian diganti biar lebih fresh. Nah ini untuk part yang ketiga. Terus kemudian untuk part keempat, dikarenakan radiatornya aja melintir, otomatis untuk bagian kondensor AC pun dia nekuk. Soalnya kan untuk posisi kepasang si kondensor AC ini tepatnya ada di depan radiator. Nih. Kalau ini untuk mereknya Poka, kita cari yang murah-murah aja, yang terjangkau aja. Katanya untuk merek Poka ini udah lumayan cukup untuk fungsi dan ketahanannya. Tapi ya kita coba aja besok waktu kepasang untuk seperti apa keawetan dari kondensor merek Poka ini. Oh ya, untuk radiatornya ini kita ordernya yang ori. Ori apa ya? Ya ketoknya sih ori. Soalnya kardusnya itu Honda, cuma karena kardusnya udah dimakan rayap, jadi nggak kita tampilkan. Untuk part yang sifatnya menggantikan part yang lama, kayaknya cuma itu dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4 part yang kita ganti. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu fender. Cuma dikarenakan fendernya itu posisinya masih di gudang belakang, males buat ngambil karena ketumpuk-tumpuk part-part yang lain. Intinya untuk fendernya itu saya beli copotan asuransi, jadi kondisinya nggak yang begitu mulus-mulus banget. Cuma ujung-ujungnya bakal saya double di bagian fendernya, karena untuk settingan fender Cibrio yang sebelumnya itu kan fendernya double biar kuat, biar waktu belok kanan kiri, waktu bannya nyangkut itu enggak ngelipet. Berarti untuk part yang sifatnya replacement itu ada 5 totalnya. Itu tadi untuk part yang sifatnya replacement. Kita lanjut ke part yang sifatnya itu merefresh bagian tampilannya. Untuk yang pertama ada di lampu. Untuk lampu ini saya udah order pakai lampu Brio yang facelift, Brio atau Mobilio yang facelift, biar tampilan depannya itu lebih seger lah, lebih ada bedanya gitu. Walaupun di konsep Brio yang terakhir, di konsep stance kayak gitu, sebenarnya kalau menurut saya pribadi untuk pakai muka kayak gini itu kurang pas, tapi ya nggak apa-apa. Siapa tahu mungkin kedepannya si Brio mau berubah style gitu. Untuk yang kedua, dikarenakan lampu atau mukanya kita ganti, otomatis untuk bagian kap mesin juga ikut ganti. Nah, untuk kap mesin ini saya juga beli di copotan asuransi. Ya untuk kondisinya jelek banget sebenarnya. Cuma karena kembali lagi tadi kita mengirit biaya, dan ini kenapa dembul-dembulan, karena waktu tahun kemarin banyak project itu, ketika ada project ngecat atau dembulnya diolesin ke mesin ini gitu. Tapi besok ketika prosesnya udah masuk ke
perubahan tampilan untuk dempulnya ini kita kletek lagi dan kita repaint ulang. Nah, itu untuk part yang sifatnya refresh untuk yang kedua. Nah, untuk part yang berikutnya yang sifatnya untuk merefresh tampilan yaitu ada di bagian velg. Nah, velg ini seperti yang udah saya notice di video sebelumnya, bahwasanya saya order velg ini brand new. Jadi benar-benar baru, belum pernah pasang ban. Sebenarnya untuk velg ini sama kayak velg yang terakhir kepasang di Sibrio. Bedanya cuma di bagian catnya. Dikarenakan ini masih orisinil bawaannya Rota, makanya untuk catnya ini warnanya black chrome. Sedangkan yang kepasang di Sibrio itu udah saya repaint ke warna hijau Tosca. Beserta bannya saya juga udah beli baru. Ini ban yang lumayan agak susah nyarinya ya, dikarenakan mungkin untuk peminat-peminat ban dengan tipis kayak gini itu minim, makanya untuk produsen ban juga produksinya itu terbatas gitu. Untuk bannya ini saya pakaikan Acelera PHI dengan ukuran 185/35, yang dimana untuk ban yang kepasang di Sibrio sekarang itu sebenarnya ukurannya 165/40. Nah, untuk ban ini nanti bakalnya waktu kepasang dia nggak begitu narik banget, cuma untuk tipisnya sama ya, kita cari yang lebih amannya aja ya, walaupun sebenarnya untuk pakai ban 165/40 masih aman-aman aja. Untuk angin juga tekanannya nggak berkurang, tapi dikarenakan untuk nyari ukuran 165/40 udah nggak ada stoknya, di pabrik Aceleranya pun udah berhenti produksinya, makanya mau nggak mau harus kita pakaikan dengan ukuran yang satu step di atasnya, yaitu 185/35. Nah, kurang lebih untuk part-part yang akan dipasang di Sibrio ya yang di belakang saya ini. Untuk seperti apa kelanjutan progres Resurrection Sibrio dan seperti apa hasilnya waktu part-part ini udah kepasang, apakah PNP atau masih ada bagian yang harus disesuaikan lagi, kalian bisa tonton atau simak videonya di playlist saya buatkan playlist sendiri biar ya hitung-hitung buat kenang-kenangan, buat nunjukin prosesnya, susah senangnya buat merestorasi mobil yang habis kena tragedi, kena musibah. Oke, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan, silakan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten saya, kalian bisa subscribe di channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep muncul terus and see you. Loh, ya jadi anu loh, jadi godol sandal. Yo.